المدينة حضرة إبراهيم محمد بن سعيد حضرة النبي مقدم محمد بن علي بعلوي حضرة الشيخ عبد الرحمن سكبر حضرة الشيخ أبو بكر بن سليم حضرة أبو عمر الأبوظ من حضرة أبي عبد الله الحداد من حضرة الشيخ مطر الشيخ البني من حضرة الشيخ كشف الأنوار بني من حضرة الشيخ سلام عبد الله بني من حضرة الشيخ أبو محمد أمين بن ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواج وذريات من الله يعلي درجات في الجنة ويرضانا بأسرارهم وأنوارهم وعظامهم في الدين والدنيا والآخرة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وأمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر له ويرحمه ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والأمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلام بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والضوء والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة انتهى بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi darin amin. Muqaddimah. Alhamdulillahilladzi hadana li dinihi alladzi akmalahu wa rafadahu. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menunjukkan kepada kita, yang telah memberikan kepada kita agar petunjuk akan agamanya. Alladzi akmalahu, yang Allah Ta'ala itu menyempurnakan agamanya, wa rafadahu, dan meridainya. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi sayyidina Muhammadin alladzi istabahu min khalqihi wastafahu. Dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada nabinya, itu Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkannya dari beberapa makhluknya, dan Allah menjadikan daripada Nabi Muhammad itu sebagai pilihan Nabi yang terbaik. Wa ba'du, dan setelah daripada alhamdulillah dan salawat, kita Daqaiqul Akhbar, kitab daripada Daqaiqul Akhbar fi dzikril jannati wan nar, pada menyebutkan daripada keadaan surga dan neraka. Wa'lam anna Allah Ta'ala amara al-khalqa bis-salati ala surati ismi Ahmad wa Muhammadin. Dan ketahui olehmu, kata pengarang kitab, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada makhluknya bis-salati, untuk melakukan sembahyang atau melakukan sholat. Kewajiban kita selama hidup di dunia, selama belum mati, diperintahkan untuk sembahyang. Kenapa diperintahkan sembahyang itu? Ala surati ismi Muhammadin, adalah Muhammad. Kita waktu sholat sembahyang itu ala surati, dengan melambangkan bentuk nama Ahmad dan Muhammad. Fal qiyamu kamithlil alifi. Kenapa melambangkan Ahmad dan Muhammad? Maka berdiri di dalam sholat itu sebagai huruf alif. Wal ruku'i kal ha'i, dan waktu ruku seperti huruf ha kosong. Was sujudi kal mimi, dan sujud berbentuk huruf mim. Wal qu'udi kaddari, dan duduk setelah sujud seperti huruf dal. Wa khalaqal khalqa ala surati ismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala juga menjadikan bentuk nama Muhammad atau Nabi Muhammad kepada manusia itu ar-ra'su mudawwarun kal mimil ula, karena pundak kepala manusia seperti mim yang pertama daripada nama Muhammad. Wal yadani kal ha'i, dan diciptakan Allah Ta'ala dua tangan
seperti huruf H. Huruf H, dua tangan seperti huruf H. Wal qafni kal mimi, dan diciptakan perut seperti huruf mim, karena bisa berlama. Dan huruf parut itu kan bilangnya orangnya lama bulat buncit. Nah, kalau tadi dia punya kurus bagus, ada menyinggung apa adalah al-kalmi mithaniyah, karena nama Muhammad itu kan double mim batasdid, yang kalmi mithaniyah. Warijlani kadali, dua kaki manusia diciptakan Allah Ta'ala itu seperti huruf dal. Wala yahriku wala yuhraku ahadun minal kuffari ala suratihi, tidak akan dibakar seseorang dari diciptakan manusia itu, atau diciptakan seseorang itu daripada pembentukannya yang berbentuk manusia. Ini biasanya di neraka juga kada terbakar habis palingan hangit saja. Itu bercampur di telaga maul hayat kena berasi pulang. Kada hancur tuh kada. Bal tubaddalu suratuhu ala suratil khinzir thumma tuhraqu binnar. Tetapinya nantinya orang kafir manusia, orang kafir nantinya apabila dimasukkan dalam neraka, dirubahlah bentuknya ala suratil khinzir, atas rupa babi. Kada mau menjujur nama Muhammad di neraka. Tsumma tuhraqu binnar, kemudian setelah diubah orang kafir tadi berbentuk babi dan dibakar di atas api neraka. Al-babu tsani fi khalqi Adam, bab yang kedua daripada penciptaan kejadian Nabi Adam alaihissalam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, khalaqallahu jasada Adam alaihi salam min aqalimat dunya. Berkata sahabat Abdullah bin Abbas, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasadnya Nabi Adam dari beberapa negeri di dunia. Tarasuhu min turabil Ka'bati, maka bermula kepala beliau itu diambilkan dari tanahnya Ka'bah Baitullah, sebelum Baitullah dijadikan Ka'bah segi empat. Wa sadruhu min aqtaril ardi, dan dada beliau diambilkan dari beberapa tanah atau beberapa tempat yang ada di bumi, campur. Wa batnuhu min turabil hindi, adalah perutnya Nabi Adam diciptakan dari tanah Hindia, makanya ganal dari tanah Hindia, kekar warga ganal. Wa yadahu min turabil masyriqi, dan dua tangan beliau diciptakan dari tanah Masyriq, tanah daerah Masyriq ini terkenal dulunya dengan daerah Maroko sana. Wa rijlahu min turabil maghribi, terbalikan Maghribi dan Maroko. Wa rijlahu min turabil maghribi, dan dua kaki beliau diciptakan dari tanah Maghrib. Dia bercampur-campur yang ada seluruh tanah yang ada di dunia. Makanya manusia itu macam-macam tabiatnya, macam-macam daripada kelakuannya, karena hasil penciptaan Nabi Adam bercampur-campur dari tanah yang ada di dunia. Wa bi riwayatin ukhra qala Wahb bin Munabbah, dari riwayat yang lain menyatakan Imam Wahb bin Munabbah,
khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam min al-aradin as-sab'i. Riwayat Imam Muhammad mendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari beberapa tanah atau dari 7 lapis bumi. Tanah 7 lapis bumi. Farasuhu minal ardil ula. Kepala beliau diciptakan diambil dari tanah di bumi pertama. Kan langit 7 lapis, bumi juga 7 lapis. Wa unuquhu minal ardil tsaniyati. Sedangkan leher beliau, pinggul beliau itu diciptakan dari tanah bumi yang kedua. Wa sadruhu minaz thalithati. Dan dada beliau diambil atau diciptakan dari bumi yang ketiga. Wa yadahu minar rabi'ati. Dan 2 tangan beliau diciptakan diambil dari bumi yang keempat. Wa dhahruhu wa batnuhu minal khamisati. Punggung, belikat dan perut beliau diciptakan diambil dari bumi yang kelima. Wa bakhiruhu wa ajizuhu minas sadisati. Paha dan bulit, tapi si bulit itu diciptakan diambil dari bumi yang keenam. Wasaqahu minas sabi'ati. Dan kedua betis sidin, betis yang daerah batis dari skin turun sampai ke bawah diciptakan diambil dari bumi yang ke-7. Pas hitungannya itu riwayat menurut riwayat Imam Wahab bin Munabbah. Wa bi riwayatin ukhra, pada riwayat yang lain menyebutkan qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, telah berkata sahabat Abdullah bin Abbas, khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam wa ra'suhu min turabi Baitil Maqdis. Riwayat sahabat Abdullah bin Abbas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan kepala beliau terbuat dari tanah Baitul Maqdis. Naqsa. Makanya tanah termasuk tanah yang suci Baitul Maqdis. Diciptakan manusia pertama kali Nabi Adam diambil untuk menjadikan kepala beliau. Wa wajhuhu min turabil jannati. Dan wajah beliau diciptakan diambil dari tanahnya di surga. Wa udhunahu min turabi turi Saina. Kedua telinga beliau diciptakan diambil dari Bukit Tursina. Bukit Tursina yang ketika Nabi Musa alaihissalam bertakallum dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa jabhatuhu min turabil Iraqi. Dahi Nabi Adam diciptakan diambil dari tanah negeri Irak. Wa asnanuhu min turabil Kautsari. Sedangkan gigi-gigi beliau diciptakan diambil dari tanah Telaga Kautsar di surga. Yang pada harus gigi tuh. Orang kira gigi putih, gigi kelebihannya giginya putih, orang kira ketawa. Aku kira gigi putih. Kalau kita orang putih giginya kuning. Apalagi minum teh, tiap hari minum teh kental gitu. Itu kalau bersihkan gigi semingguan, giginya tuh bergaris.
Kenapa? Teh kental berikit di gigi. Wa yadahul yumna ma'al asabi'i min turabil ka'bati. Adapun tangan beliau yang sebelah kanan beserta jari-jarinya diciptakan diambil dari tanah Ka'bah Baitullah. Wa yaduhul yusra min turabi Paris, dan tangan beliau yang sebelah kiri diambil diciptakan dari tanah negeri Persia. Persia ini sekarang Iran. Bahari namanya Paris. Persia. Filmnya Persia. Pangeran Persia apa namanya? Wa rijlahu ma'a saqaihi min turabil hindi. Kedua kaki beliau beserta betisnya diciptakan diambil dari tanah India. Makanya beliau kan awal ganal, batis beliau ganal. Wa ammuhu min turabil jabal, dan tulang beliau diciptakan dari tanah gunung. Tanah gunung ada di dunia. Wa auratuhu min turabi Babil. Aurat beliau kayak pusat, aurat atau pusat laki-laki, pusat dan paha, diambil diciptakan dari tanah Babilonia. Babilonia itu sekarang jadi Irak juga, orang Irak sana, bahari namanya Babilonia, karena pada jajahan orang lain, orang Islam. Wa dhahruhu min turabil Iraqi, dan adalah punggung beliau, belikat beliau diciptakan tanah dari negeri Irak. Wa batnuhu min turabi Khurasan, dan perut beliau diciptakan dari tanah negeri Khurasan. Wa qalbuhu min turabil Firdausi, hati beliau diciptakan diambil dari surga Firdaus. Makanya hati itu lembut, kan hati itu lembut, tapi kalau hati itu dicampuri yang macam-macam, diharu yang macam-macam, akhirnya bisa menjadi keras atau pemarasan atau yang lain-lain. Wa lisanuhu min turabil Qaribi, dan adalah lidah beliau diciptakan diambil dari tanah negeri Taif. Wa ainahu min turabil Haudi, dan adalah dua mata beliau diciptakan diambil dari telaga Al-Kautsar. Makanya matanya mata pulang, kata mata itu panas, bila dicuk mata Tuhan berlubang atau rusak. Makanya namanya mata itu indah. Ada mata itu indah atau ada bentuknya macam-macam. Apabila penduduknya di sini diciptakan Allah Taala, ada matanya sipit-sipit semua, tapi melihat pijit hawa saja. Yang mata sipit-sipit itu melihat nama rautnya hawa saja. Ada yang di sini diciptakan Allah Taala, ada nama matanya gelap-gelap semua. Ada yang di sini diciptakan Allah Taala, orangnya bercampur-campur, ada mata sipit, ada mata gelap. Asal jangan mata kayak burung hantu aja. Mata burung hantu itu kada sing dijipan, jangan ya, celeng. Walamma kana ra'suhu min Baitil Maqdisi sara mawdi'ul aqli wal fatanati wal nutqi. Manakala adalah kepala beliau diciptakan dari tanah Baitul Maqdis, maka menjadilah kepala itu tempat akal pikiran, tempatnya fatonah kepintaran, tempatnya orang berucap berpikir di kepala dulu. Ada juga
berakal tapi ada yang kurang, ada juga yang cerdas tapi cerdasnya digunakannya pada baik, ada juga cerdas juga tapi digunakan dengan baik kecerdasannya itu. Walamma kana udunahum min turabi turi Sainaa sara mawdi'u istima'in nasihati. Manakala adalah diciptakan dua telinga Nabi Adam dari tanah bukit Tursina, maka jadilah telinga itu tempat menerima, mendengari nasihat, mendengar ilmu, mendengar yang lain. Guna telinga mendengar. Walamma kanat jab'atuhu minal iraqi, manakala adalah dahi beliau diciptakan dari tanah negeri Irak, maka sarat mawdi'us sujudi lillahi ta'ala, dijadikanlah dahi itu sebagai tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya beribadah. Walamma kana wajhuhu min turabil jannati sara mawdi'ul hasani wa zinati, manakala adalah wajah beliau diciptakan dari tanahnya surga, jadilah wajah itu mawdi'ul hasani, adalah tempat wajah itu sebagai yang baik-baik dipandang, wazinati, dan tempat untuk berhias itu wajah dari tanah surga. Jadi orang itu disuruh berhias, disuruh apalagi bagus-bagus, baik-baik diwari. Kalau lihat misalnya hirang-hirang disuruh berkumpul, baik-baik kelam. Ukur apa? Ukur tabal. Tengah hari latihan ukur tabal tulang kumahan. Baking kelong. Tapi biasa-biasa aja, biasa juga. Harusnya perempuan disuruh hias daripada wajah tadi bagus kalau apalagi pengantin nanti dihias sehabis-habis perhiasan yang membuat tata rias wajahnya menguasai, membuat jerawat muhanang beluang-beluang pada kelihatannya, lapisannya tebal. Ini sudahnya bangun duri, sudahnya petang puas atau berjuai. Walamma kanat asnanuhu minal kautsari, manakala adalah gigi-gigi Nabi Adam diciptakan dari telaga Kautsar, sarat mawdi'ul halawati, maka terbitlah dari situ menjadi tempat yang manis atau merasakan atau mengikut sesuatu. Kan bagi orang bagi itu pasti nyaman, makan apa aja bagi itu nyaman. Temunya ada gigi lagi, dia makan makanan yang larang orang yang ada nyaman juga. Kalau ada gigi lagi, sama dia gue makan daging, ambil lagi cacang-cacang, suruh main lagi, gigi. Walamma kanat yaduhul yumna minal ka'bati sarat mawdi'ul barakati wal ma'unati, manakala adalah tangan beliau yang sebelah kanan diciptakan dari Ka'bah atau tanah Baitullah, menjadilah tangan beliau itu mawdi'ul barakati, tangan yang berberkah, artinya digunakan untuk memegang sesuatu atau bekerja. Berkah Allah arti digunakan, wal ma'unah, dan pertolongan, bil ma'isyati, dalam hidup, dalam kehidupan. Cuma ada petang kayak petang budawi, petang bekerja banyak menggawi yang lain, kata kawan.
Tangan diciptakan daripada Ka'bah Baitullah. Karena inilah tangan termasuk daripada anggota wudu. Berarti yang mulia. Wajah termasuk anggota wudu berarti mulia. Tangan termasuk anggota wudu juga masuk mulia. Kepala, rambut sampai kaki, batis mulia. Wal judi, dan tangan itu pula yang diciptakan dari tanah Baitullah, ada yang pemurah, ada yang pemurah, ada yang tidak pemurah. Walamma kanat yaduhul yusra min farisin, manakala Allah Subhanahu wa taala menciptakan tangan Nabi Adam yang sebelah kiri, min farisin, dari tanah negeri Persia, sorat mawdi'ut taharati wal istinja'i, jadilah tangan kiri itu untuk tempat atau alat bersuci. Apa aja bila berbasuh tangan kiri, yang basuh tangan kanan, tangan kiri berbasuh, apalagi jabai-jabai yang digat-digat tangan kiri digunakan. Misalnya jantungnya lahir dasar ada tangan kanannya, apa boleh buatnya? Tangan kiri ada, tangan kiri diandalkan, misalnya lahir ada sempurna. Mau di'ul-taharati wal istinja, dan tempatnya tangan kiri itu untuk beristinja. Atau kita mencibuk, misalnya bayaran uang hajat, jamban, gayung, tangan kiri mencibuk. Asal jangan mesti belundu aja, mesti belundu karena cibuk-cibuk tak cibuk belundu, berikir ke kelimutnya seluka. Ini suruh masih dalam kan, itihi juga behera tuh, itihi yang behera jamban menuju dalam, kadang-kadang lampunya remang-remang pulang, kata cebong londu panting. Walamma kana dhammuhu min Khurasan sarat mawdi'ul ju', manakala perut beliau diciptakan dari tanah negeri Khurasan, maka jadilah perut itu sebagai tempat lapar, karena letaknya di tengah-tengah anggota badan manusia, sentral. Yang sentral itu pasti diisi itu. Sentral, bila sentralnya ada diisi, jalanlah beliau. Sentralnya pun diisi, harus pasangan dengan takarannya juga. Jangan banyak bahinam kali. Walamma kana auratuhu min babal, manakala kemaluan beliau, aurat beliau diciptakan dari tanah negeri Babilonia, sarat mawdi'u syahwati wal ghilli wal ghishi, jadilah itu tempatnya syahwat, keinginan. Aurat tadi bila yang melihat pasti kepingin, itu namanya syahwat. Dan bisa juga berkhianat, berbuat yang tidak baik, aurat kemaluan tadi. Atau bisa juga tipuan, misi, bisa menipu. Walamma kana 'awmuhu minal jabali, manakala adalah tulangnya Nabi Adam diciptakan dari gunung, sara mawdi'us saladati, jadilah seperti gunung kerasnya. Gunung batu, tulang manusia kan keras. Dianggap tulang manusia, tulang sapi pun keras. Walaupun habis dijarang, beberapa kali jarang sampai ujung, dagingnya aja. Tulangnya keras, catok kan. Buat pada tulangnya, tulang manusia. Walamma kana qalbuhu
minal firdausi sara mawdi'ul imani. Manakala adalah hatinya Nabi Adam diciptakan dari tanah surga Firdaus, maka menjadilah hati itu tempatnya iman, mawdi'ul iman. Walamma kana lisanuhu minal dhaifi, manakala Allah Ta'ala menciptakan lidahnya Nabi Adam dari tanah negeri Taif, sara mawdi'us syahadati, maka menjadilah lisan itu tempatnya mengucap syahadat. Wa tadarruhi, dan tempatnya merendahkan diri. Wa du'ahi ilallahi, dan tempatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di lisan. Wa ja'ala fihi tis'atu abwabin sab'atun birra'si ainahu wa udulahu wa mankharahu wa famuhu wa ithnani fi badanihi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pada Nabi Adam itu mempunyai 7 lubang. 7 lubang itu yang ada di kepala. 7 lubang bisa dimiliki kita masing-masing. Lubang mata, lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, yaitu 2 matanya, 2 telinga lubang, 2 lubang hidungnya, hidung 1 lubangnya 2. Nama berampit, coba misalnya hidung dipisah. Ayo bangun hidung dipisah, hidungnya besar 1. Dan lubang hidungnya dan lubang mulutnya ada juga. Mulut kan berampit 2, bibir. Dan 2 lubang yang ada di badannya, yaitu al-qubulu, kubur, dan bubur, buang menambah kami dan buang hajat. Menambah itu penyakitan ini, lubang kami dada, lubang buang hajat ke dada, namun keluarnya keluar muntung. Tak mau untuk tempat makanan di Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam itu jadi gambaran bagi semua manusia. Manusia diciptakan dalam keadaan mulia. Wa ja'alahul hawwasul khamsi, dan Allah Ta'ala juga menjadikan Nabi Adam itu memiliki 5 panca inderanya. Al-basaru bil aini, yang pertama penglihatan hendaknya di mata. Sudah mata kaur kada melihat lagi, atau sudah mata buram sudah kada mau melihat lagi. Was-sam'u fil udhunaini, dan pendengaran pada 2 telinga. Wadauku fil fami, dan pengerasaan di mulut. Artinya di bibir, di mulut. Pun pengerasaan kada merasa lagi, pertanda dan merasai uyah, ada merasa uyah lagi. Merasai menjilat gula, pada kayak rasa gula lagi. Ada berasa, atau iwak talang masing-masingnya di sana talinya kadang-kadang berasa kita masih lagi. Nah, pertanda kita sudah mulai berkurang. Walumsu bil yadaini, dan yang namanya lumsu adalah meraba, itu digunakan dengan bil yadaini, 2 tangan. Wasyumu bil anfi, dan yang penciuman itu bil anfi, pada hidung. Wa yuqalu lamma aradallahu an yanfakha ar-ruha fi Adam alaihi salam, amara Allah Ta'ala ar-ruha an tadkhula fihi, dan
dikatakan manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki menjadikan Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ruh agar masuk ke dalam jasadnya Nabi Adam itu. Dari mana jalan masuknya? Wa yaqulu inna ruha dakhalat min dimaghihi. Menurut satu riwayat mengatakan ketika penciptaan Nabi Adam, sesungguhnya roh itu masuk dari otak beliau, bagian kepala. Jasadnya sudah ada, tinggal ruhnya aja lagi. Fastadarat fihi miqdaru mi'atai amin. Setelah ruh itu masuk dari ke otak beliau, berputar-putarlah ruh itu dalam otak kira-kira dengan lamanya 200 tahun. Karena seketika pada 200 tahun. Mi'atai amin. Tsumma nazalatir ruhu fi ainaihi. Kemudian ruh itu turun kepada kedua mata beliau. Fi ainaihi fanadhara ila nafsihi, dan Nabi Adam bisa melihat-lihat pada dirinya. Fara'aha tinan yabisan, tampak oleh beliau dirinya masih berupa tanah yang kering atau tanah liat. Falamma balagha ila udunaihi sami'a tasbihal malaikati. Ketika ruh itu sudah sampai pada kedua telinga beliau, beliau mendengarkan bacaan tasbih para malaikat. Tasbih para malaikat. Tsumma nazalat khaysumatun. Kemudian ruh itu turun pada batang hidungnya. Pada batang hidung, fa'atisa, maka Nabi Adam bersin. Jadi kita punya bersin. Jangan heran ya. Mulai dari Nabi Adam, ruh masuk ke lubang hidung sidin, bersin. Jangan alergi, ya subuh tuh. Lagi ngosan terus, jus. Jadi jus. Kalau mau diobati, kalau ada sudah hari tarang nyampe. Udah subuh tuh. Penyakit subuh bersin. Falamma faragha min aqtasihi, dan manakala Nabi Adam telah selesai daripada bersin beliau itu, ambil tuntung wahid. Setelah selesai daripada wahid itu, nazalatir ruhu min famihi, maka ruh itu kembali turun ke mulut beliau, warisanihi, dan turun ke lidah beliau, wa udunaihi, dan turun kepada dua telinga beliau. Setelah itu apa? Wa laqanahu Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala mengajari Nabi Adam mengucapkan apa? An yaqula alhamdulillah. Karenanya bila wahid alhamdulillah, bila ingat ya dia sikonnya, bila ada namanya hoki tidak usah mengucap alhamdulillah. Tapi misalnya hendak membaca alhamdulillah ada apa itu? Karena orang wahid itu adalah anak kita doakan sembuh, alhamdulillah. Fajabahu yarhamuka. Setelah Nabi Adam diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, maka Allah Ta'ala menjawabkan Nabi Adam dengan ucapan yarhamuka rabbuka ya Adam, Tuhanmu merahmati engkau wahai Nabi Adam. Ini ucapannya bila wahid yarhamukallah, ya wahid.
Misalnya ada bisa menjawab. Ada apa jawabannya? Thumma nazalatir ruhu ila sadrihi, kemudian ruh itu turun lagi ke dada Nabi Adam. Setelah turun ruh ke dada Nabi Adam, fa'ajjalal qiyama, beliau tergesa-gesa hendak berdiri. Falam yumkinhu, maka tidak bisa, tidak mampu. Wa dzalika qauluhu ta'ala, seperti itulah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana al-insanu ajula, yang artinya bahwasanya manusia itu selalu tergesa-gesa. Sesuai dengan apa Qur'annya? Kan kita bilangnya ada yang tabiatnya balalakas terus, tapi punya balalakas pada gawian bagus. Ada serang dihadang orang tuntut gawian, ada serang di barak dulu, ada yang di barak dulu digasak hanya tuntung. Tapi kita kebanyakan adalah tergesa-gesa. Makan tergesa-gesa, yang berita tergesa-gesa makan. Apalagi pada berbuka puasa, ya. Biasa makan itu boleh juga. Pas sudah makan minum, udah lagi menyentuh pas sembahyang maghrib, pas sujud terluak. Kebanyakannya tergesa-gesa, komplainnya laju benar. Falamma wasalatir ruhu ila jawbihi, manakala lagi ruh telah sampai kepada perut beliau itu atau rongga itu apa? Ila jawbihi fayuqalu, lalu setelah itu apa yang terjadi sampai kepada jawbihi, fashtahat ta'aman, Nabi Adam menginginkan suatu makanan, makan sih, fashtahat ta'aman. Thumma intasaratir ruhu fi kulli jasadihi, kemudian ruh itu rata-ratanya masuk dalam seluruh jasadnya Nabi Adam. Fasara lahman, maka terjadilah berupa daging, wadaman, dan terjadilah darah, wa urukan, dan terjadilah urat-urat atau otot-otot, wa asaban, dan otot. Jadi sudah jadi urat, jadi darah, jadi otot. Thumma kasahullahu ta'ala libasan min dzufrin, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pakaian dengan satu pakaian min dzufrin, dari kukunya, yang setiap hari bertambah karena kebagusan dan keelokan beliau itu. Falamma qarabal dzamba badalullahu ta'ala dzufra bil jildi, jadi dipakaikan dari kuku pakaian Nabi Adam. Setelah bertambah keelokannya, lalu ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan suatu kesalahan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti kuku-kukunya beliau itu dengan kulitnya. Berganti, kalau beliau ada masanya berbaju kuku, mengganti dengan kulit jildan, mengganti dengan kulit. Wa baqiyat minhu wa baqiyat fi anamilihi liyadhkura bidzalika awwalu halihi. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya melihat daripada pada Nabi Adam tinggal sedikit dari kuku itu yang ada pada jari beliau. Nabi
Demikian itulah proses keadaan Nabi Adam alaihissalam. Wanubiha fihi ar-ruh wa albasahu min libasil jannati. Digantikan Allah Subhanahu wa taala juga dari Nabi Adam itu ketika sempurnanya kejadian beliau dipakaikan pakaian yang berasal dari surga. Aniru manuri Muhammad, dan kebesaran Nabi Muhammad jalmau fi wajhihi, berkilau-kilau di wajah beliau, kal qamari lailatal badri, seperti bulan di malam purnama. Thumma rufi'a ala saririn, kemudian Nabi Adam diangkat berada di atas sebuah ranjang ini. Wa humila ala a'naqil malaikati, dan dipikul di atas kepala para malaikat. Anak diciptakan manusia pertama. Qala Allah Ta'ala lahum, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Adam, kepada para malaikat, tufu bihis samawati bisariri. Wahai para malaikat, kata Allah Ta'ala, bahwa Adam itu berkeliling ke langit dengan ranjangnya itu. Supaya apa? Supaya mengetahui akan keelokan-keelokannya, keajaiban-keajaiban langit dan apa-apa yang ada di dalam langit itu. Untuk apa? Yang bisa menambah daripada rasa keyakinan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Faqalatil malaikatu, maka berkata malaikat, Rabbana sami'na wa ata'na, wahai Tuhan kami mendengar dan kami patuh. Di surah Al-Baqarah kita baca ini, sami'na wa ata'na, Rabbana Rabbana wa ilaikal masir. Wa taqat bihi samawatu fahamalathu malaikatu, maka dibawa oleh malaikat jasad Nabi Adam itu ala anaqiha, di leher-leher para malaikat, kemudian berkeliling di langit kira-kira lamanya apabila miqdara mi'atu amin, 100 tahun. Bisa kumpul pada sekali mudah Allah Ta'ala bersihkan Allah Ta'ala bagi Rasul Khotimah, didoakan pada Rasul Khotimah, mudah kita dikumpulkan pada semana surah surga Firdaus yang dimana kita dimatikan Allah sebelum daripada menjarahi mekah dan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirat Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna bidin wa alim tabi wa faqihna bidin wa alim tabi wa faqihna bidin wa alim tabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.